فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat ini ada dua qalqalah. Kedua-duanya qalqalah sughra, wal budna dan wa'at, yakni dal sukun dan tok sukun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dua ikhfa hakiki pada ayat min syairillah dan khairun fadhkurusmallah. Kalau itu disambung fiha khairun fadhkurusmallah. Kemudian ada idgham mimi, mim sukun ketemu dengan mim. Ja'alnaha lakum min syairillah. Kemudian ada tiga huruf izhar syafawi, yakni mim sukun ketemu dengan fa. Lakum fiha. Kemudian yang kedua lakum la'allakum. Jadi lakum mim mati ketemu dengan lam. Lalu yang ketiga mim mati ketemu dengan ta. Nah, itu. Kemudian ada satu apa ini? Mat min syairillah. Mat apa ini? Mat wajib muttasil min syairillah. Coba kita baca sekali lagi. Wal budna ja'alnaha lakum min syai'illahi lakum fiha khair. Wal budna ja'alnaha lakum min syai'illahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Wadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Wal budna dan unta-unta yang dikorbankan
itu wal budna dan unta-unta yang dikorbankan itu ja'alnaha kami menjadikannya lakum untuk kalian min sya'airillahi dari syiar-syiar Allah dari syiar-syiar Allah lakum bagi kalian fiha di dalamnya khair ada kebaikan Fadkurusmallahi maka kalian sebutlah nama Allah maka kalian sebutlah nama Allah alaiha padanya shawaf ketika berdiri fa'idha wajabat maka apabila telah roboh junubuha lambungnya fakulu maka kalian makanlah minha dari sebagiannya wa at'imu dan kalian berilah makan al-qani'ah orang yang merasa cukup wal mu'tar dan orang peminta-minta kadzalika demikianlah sakhornaha kami telah menundukkannya lakum bagi kalian la'allakum agar kalian tashkurun kalian bersyukur dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah kamu banyak memperoleh kebaikan padanya maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah roboh yakni mati maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya yakni tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ya. Ayat ini menerangkan tentang ketentuan berkorban, bahwa unta-unta itu Allah ciptakan memang diantaranya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah untuk manusia. Untuk kita, karena di dalam unta itu, ciptaan unta itu ada banyak kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari dijadikan sebagai hewan kendaraan, alat transportasi untuk ngangkut barang-barang, untuk ditunggangi, dikendarai, juga bisa diambil susunya yang betina, dan itu sangat menyehatkan. Juga bisa disembelih untuk dijadikan, diambil dagingnya dan dimakan, termasuk dijadikan hewan korban ini tadi. Ya, jadi unta maupun sapi, kambing, itu adalah merupakan tanda barang-barang yang di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Syiar itu artinya dari kata syuur, ya syuur itu perasaan, ya, perasaan. Yakni apabila kita mau memikirkan barang-barang itu atau hewan-hewan itu kemudian akan mendorong kita untuk mengagungkan Allah. Bapak Ibu biasa mendengar syair, nama syair itu? Syair itu rangkaian kata-kata yang apabila dibaca atau disuarakan, ya, dibacakan,
itu orang yang mendengar itu akan terbawa perasaannya. Itu syair. Ini juga begitu. Syiar adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Fadhkurus mallahi alaihi shawaf. Sebutlah nama Allah ketika kamu sudah dalam posisi mau nyembelih. Nyembelih unta itu di sini disebutkan, Bapak Ibu bisa melihat bagi yang wonten astanipun wonten kitab miracle ya, di bawah di kode 548 ya. Lazimnya unta disembelih dalam posisi berdiri, nah itu, dan kaki depan kirinya, yang kiri, kaki kiri depan itu terikat, jadi ditekuk. Niku kaki yang depan kan yang terdegule gitu. Yang atas degule sikil. Jadi itu ditekuk lalu diikat. Setelah diikatkan ke tiang atau ke apa begitu. Lah yang nyembelih di posisi berdiri di sebelah kanan unta, menghadap ke kiblat, ke kiblat. Jadi di sebelah utaranya unta. Nyembelihnya dari kiri. Apakah begini straight atau begini straight begitu. Ya. Jadi dalam posisi berdiri, sholat, itu khusus unta. Sapi dihidupkan ya tidak bisa. Ngamuk dan ya ini salah satu kelebihan unta yang memang Allah, makanya di akhir ayat ini tadi disebutkan kadzalika sakharna lakum, demikianlah kami menjadikannya jinak, tunduk, Allah tundukkan untukmu, kepadamu, agar kamu bersyukur. Bayangkan kalau unta yang setinggi itu, sebesar itu, terus dijadikan seperti sapi, ya kira-kira sulit ya, susah untuk menjadikannya sebagai kurban. Leher itu panjang. Kalau sapi kan menyembelihnya pas di bawah dagunya, tapi kalau unta malah di pangkal lehernya, jadi pas di atas dadanya itu bedanya. Ini satu keistimewaan, nanti bisa dibaca sendiri. Itu termasuk doa-doanya, ya, doa Nabi itu diantaranya sebelum nyembelih adalah wajah tu wajah negatif dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada petunjuk bagaimana pembagian daging kurban. Ini disebutkan fakulu. Ya. Jadi setelah sudah jelas unta itu roboh, artinya mati dan sudah tidak gerak-gerak. Hati-hati, ya. Karena di sini ada sebuah hadis yang begini bunyinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, wala tu'jilun nufusa antas haqo. Janganlah kalian tergesa-gesa mendahului nyawa sebelum nyata-nyata robohnya sebelum nyata-nyata rohnya telah dicabut. Ya, jadi jangan balapan sama malaikat. Jadi pastikan dulu sudah tidak ada nyawanya, tidak ada lagi kejet-kejetnya, tidak ada lagi truk-truk gitu ya. Terkadang kan ada ya itu biarkan dulu sampai berhenti betul ya. Karena kalau sampai masih gerak-gerak kok dipotong, maka ini juga ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma qata'a minal bahimati wa hiya hayyah wa huwa mayyitah. Bagian apa saja dari hewan yang terpotong dalam keadaan masih hidup, maka bagian yang terpotong itu adalah bangkai, haram jadinya. Nah ini, jadi sepertiga silahkan dimakan oleh sahibul kurban. Wa a'inul qani, dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup. Artinya merasa cukup itu bukan orang miskin berarti, baik itu tetangga atau sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman sejawat dan lain sebagainya. Wal mu'tar, al mu'tar itu adalah orang peminta-minta.
yakni memang orang yang sangat membutuhkan. Meski di sini ada beberapa